Halo Sobat Kimia, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, pada pertemuan ini kita akan memperdalam seperti apa reaksi redoks itu dan materi elektrokimia. Nah, elektrokimia itu hubungan antara energi listrik dengan reaksi kimia. Reaksi kimianya yaitu yang akan kita bahas adalah reaksi redoks. Nah, pernahkah kalian mempelajari tentang reaksi redoks? Tentunya sudah pernah ya pada kelas 10. Di sini kita akan bahas lebih dalam yaitu konsep dari reaksi redoks tersebut. Nah, di sini kita yang pertama akan memperdalam tentang konsep reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu, redoks adalah singkatan dari reduksi dan oksidasi. Redoks singkatan dari reduksi dan oksidasi. Nah, kita akan membahas beberapa pengertian dari si reduksi dan oksidasi. Nah, pengertian dari reduksi dan oksidasi ini ada 3 pengertian. Sini reduksi dan oksidasi. Kita akan bahas beberapa pengertian. Nah, pertama kita akan bahas si oksidasi. Kenapa pertama oksidasi? Karena oksidasi itu sering kalian dengar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, besi berkarat. Dan ada logam yang teroksidasi, artinya logam tersebut bereaksi dengan oksigen. Maka pertama pengertian dari oksidasi itu reaksi pengikatan oksigen atau O2. Nah, contohnya Fe ditambah O2 menghasilkan reaksi Fe2O3. Sini 3/2. Nah, kita lihat di sini reaksi pengikatan oksigen, di mana si Fe mengikat oksigen. Berarti pengikatannya itu terjadi di reaktan. Jika oksigen berada di reaktan, berarti Fe mengikat oksigen. Nah, sedangkan untuk reduksi, yang pertama itu adalah reaksi. Di sini ada pengikatan, berarti di sini pelepasan oksigen. Contohnya Fe2O3 2Fe ditambah O2. Di sini yang dilepaskannya itu adalah si O2. Jika O2 dilepaskan berarti dia mengalami reduksi. Sekarang untuk pengertian yang kedua. Di sini terjadi pada elektronnya. Kalau elektronnya berarti pada oksidasi itu reaksi pelepasan elektron. Nah, reaksi pelepasan elektron. Contohnya itu Na. Nah, si Na ini agar dia bisa berikatan, dia harus melepaskan 1 elektron. Berarti melepaskan 1 elektron dia Na positif. Nah, si Na positif dia hanya melepaskan 1 elektron, berarti dia melepaskan 1 elektron. Nah, di sini yang dilepaskannya itu 1 elektron sehingga dia mengalami oksidasi. Nah, di sini untuk reduksi terjadi reaksi. Kalau di sini pelepasan berarti di sini
pengikatan elektron. Contohnya ada Cl2. Nah, si Cl2 ini agar dia berikatan si Cl, berarti dia harus menerima 1 elektron, berarti Cl-. Nah, di sini 2, kita kali 2. Nah, 2 dikali -1, berarti dia menerima atau mengikat 2 elektron, sehingga si Cl ini harus mengikat 2 elektron. Nah, di sini dia mengikat 2 elektron. Itulah terjadi reduksi pada elektron. Nah, untuk pengertian yang ketiga itu, pada oksidasi itu reaksi kenaikan bilangan oksidasi, berarti di sini reaksi kenaikan bilangan oksidasi atau biloks. Sedangkan pada reduksi terjadi reaksi kebalikan dari kenaikan, berarti penurunan biloks. Oke. Nah, kalian tahu nggak apa itu biloks? Biloks itu ukuran suatu zat untuk menentukan pelepasan atau penerimaan elektron. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita akan membahas aturan penentuan bilangan oksidasi. Nah, di sini kita akan membahas aturan penentuan bilangan oksidasi atau yang disingkat dengan biloks. Oke. Kita akan bahas ada beberapa aturan dalam penentuan bilangan biloks. Jadi, karena biloks itu tadi ukuran suatu zat untuk menentukan pelepasan atau penerimaan elektron, berarti kalau pelepasan itu dilambangkan dengan positif, artinya melepas elektron. Kalau negatif, dia menerima elektron. Nah, yang pertama aturan dalam penentuan bilangan oksidasi yaitu biloks logam golongan utama. Nah, kalau biloks logam golongan utama, berarti biloksnya itu sama dengan nama si golongan. Contohnya NaCl. Na berada pada golongan. Nah, oh ya, biloks logam golongan utama itu apa aja, Kak? Nah, golongan utama saya tuliskan di sini ya. Ada 1A, 2A, 3A. Nah, Na itu berada pada golongan 1A. Berarti kalau dia golongan 1A, biloksnya sama dengan nama golongan, berarti di sini positif. Masuk pada aturan yang kedua. Nah, pada aturan yang kedua ini, biloks ion sama dengan muatan. Biloks ion sama dengan muatan. Contohnya Fe2 positif. Nah, biloks ion sama dengan muatan. Karena ion Fe2 positif memiliki muatannya 2 positif, berarti biloksnya sama dengan positif 2. Oke. Sekarang masuk ke aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga ini, biloks senyawa sama dengan 0. Biloks senyawa sama dengan 0.
Apa itu senyawa? Senyawa adalah gabungan dari unsur-unsur yang berbeda. Contohnya ada NaCl, bilog senyawa sama dengan 0, berarti sama dengan 0. Tadi Na pada golongan 1A. Kembali lagi pada aturan yang pertama. Berarti bilog Na positif 1 ditambah Cl sama dengan 0. Si Cl sama dengan, kita pindahkan yang positif 1 ke kanan menjadi negatif 1. Kemudian contoh yang kedua, MgO sama dengan 0. Ini contoh ya. Nah, si Mg ditambah O sama dengan 0. Si Mg pada golongan 2A. Kembali lagi aturan pertama. Nama bilog sama dengan nama golongan. Mg berada pada golongan 2A, sehingga bilognya positif 2 ditambah O sama dengan 0. Berarti si O, bilog si O, kita pindahkan positif 2 ke kanan menjadi negatif 2. Oke. Aturan yang keempat yaitu bilog unsur bebas sama dengan 0. Nah, unsur bebas itu terdiri dari dua. Yang pertama, molekul unsur. Yang kedua, atom atau elemen. Nah, contoh dari molekul unsur berarti itu terdiri dari dua unsur yang sama. Contohnya ada Fe2, H2, O2, N2, Cl2, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang untuk atom berarti dia sendiri. Contohnya ada Mg, Na, kalium, Fe, dan lain-lain. Nah, di sini kita kasih contoh. Contohnya ada ini aja kita buat ya. MgO jika diuraikan menjadi Mg ditambah O2. Nah, si M di sini tadi berapa? Positif 2. Sini positif 2. Si O negatif 2. Mg. Bilog unsur bebas sama dengan 0. Kalau dia unsurnya hanya memiliki satu atom, berarti dia sama dengan 0. Ini juga molekul unsur. Terdiri dari, ada contohnya tadi O2, berarti bilog unsur bebasnya sama dengan 0. Nah, seperti ini. Jadi, untuk aturan yang kelima, kita lanjut ya. Bilog fluor negatif sama dengan -1. Jadi, si bilog F- ini sama dengan negatif 1. Nah, untuk yang keenam, bilog oksigen umumnya negatif berapa? Negatif 2. Nah, kita buat contoh SO2. SO2 sama dengan, nah, SO2 ini kan merupakan bilog dari, ini merupakan senyawa. Seperti ini, senyawa NaCl sama dengan 0. Bilog senyawa sama dengan 0. Berarti kita buat si SO2 sama dengan 0. Nah, di sini S ditambah 2O sama dengan 0. S kan yang mau kita cari, sedangkan O sudah ada, -2. Berarti bilog O2 itu 2 dikali -2 sama dengan 0. S sama dengan, ini menjadi negatif 4. Berarti kita pindahkan ke kanan menjadi positif 4. Sekarang, ini kan bilog O2 umumnya negatif 2. Berarti ada aja yang enggak negatif 2. Berarti kita coba, contohnya adalah
OF2. OF2 ini sama dengan senyawa, berarti dia biloxnya 0. Nah, si O kan aturannya kita buat O ini negatif 2, tapi ada F. Kan aturan yang ke-6 dulu baru aturan yang ke-5 dulu baru aturan yang ke-6. Bilox F sama dengan -1. Berarti si F ini biloxnya -1. Berarti yang kita cari si O ditambah 2. F sama dengan 0. O ditambah 2 kali -1. Nah, si O dikurang 2 sama dengan 0. Kita pindahkan si negatif 2 ke kanan, berarti dia positif 2. Jadi, bilox O2 umumnya itu negatif 2, tapi tidak selamanya negatif 2. Oke? Kita lanjut untuk aturan yang ke-7. Aturan yang ke-7. Bilox hidrogen umumnya positif 1. Nah, bilox hidrogen umumnya positif 1. Contohnya itu ada H2SO4. Nah, si H2SO4 ini merupakan senyawa, berarti biloxnya sama dengan 0. 2 dikali H ditambah S ditambah 4 kali O sama dengan 0. Si H tadi umumnya biloxnya positif 1, berarti 2 dikali positif 1 ditambah S belum diketahui ditambah 4 O berarti -2 sama dengan 0. Nah, di sini 2 ditambah S dikurang 8 sama dengan 0. Kita buat di sini ya. Berarti si S sama dengan 2 dikurang 8, 6. Berarti negatif 6. Jika dipindahkan ke kanan berarti menjadi positif 6. Oke, contoh berikutnya ada NaH. NaH sama dengan 0. Si Na biloxnya positif 1. Si H belum diketahui. Karena apa? Kita harus mencari salah satu bilox. Si H dengan 0. Nah, Na dulu kan baru H. Ini aturan yang pertama, sedangkan ini aturan yang ke-7. Berarti kita utamakan yang pertama. Maka si bilox dari Na positif 1, si H belum diketahui. Berarti H sama dengan positif pindah ke kanan menjadi negatif 1. Jadi nggak selamanya bilox si hidrogen itu positif 1, tapi umumnya. Jadi itu berdasarkan aturan keberapa. Baik, mungkin sekian untuk reaksi redoks. Baik, sekarang kita masuk ke sel volta. Nah, pada sel volta ini yang dimana kita harus mengetahui dulu seperti apa elektrokimia itu. Nah, tadi kita sudah bahas bahwasannya elektrokimia itu hubungan antara reaksi kimia dengan kelistrikannya. Di sini saya tuliskan elektrokimia, yaitu hubungan antara reaksi kimia dengan kelistrikannya. Nah, yang ini dari elektrokimia ini kan ada elektro dan di sini ada kimia. Nah, si elektro ini merupakan kelistrikan. Elektro ini kelistrikan, sedangkan yang kimia ini reaksi kimianya. Nah, berarti elektrokimia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada reaksi kimia dan yang kedua ada kelistrikan. Yang pertama tadi reaksi kimia, yang kedua kelistrikan. Nah, si reaksi kimia ini berhubungan dengan arus listrik.
Nah, yang kedua, kebalikannya, arus listrik berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, si reaksi kimia dengan arus listrik itu yang dinamakan dengan sel volta. Sedangkan yang reaksi kimia ini elektrolisis. Nah, sekarang yang pertama kita bahas sel volta dulu ya. Sel volta. Si sel volta ini merupakan reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Nah, reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik ini bisa saja disebut dengan reaksi kimia yang spontan. Artinya, reaksi kimia tersebut secara alami tanpa diberikan arus listrik, atau dia sudah secara alami reaksi kimianya. Nah, reaksi kimia spontan ini bisa saja kita tuliskan sebagai reaksi spontan. Nah, reaksi spontan itu merupakan reaksi kimia yang terjadi. Oke, contohnya A ditambah B C. Artinya, ketika si zat A ditambah zat B langsung menghasilkan C, ini C yang dinamakan dengan zat baru. Artinya, zat A ditambah B langsung menghasilkan C, itu yang dinamakan dengan reaksi spontan. Artinya, reaksi spontan inilah yang nantinya akan menghasilkan arus listrik. Jadi, reaksi spontan ini mempunyai ciri-ciri ya, sobat. Nah, ciri-ciri dari reaksi spontan ini di sini kita tulis. Ciri-ciri reaksi spontan. Nah, ciri-ciri reaksi spontan ini akan membantu kalian kira-kira terjadi nggak reaksi spontan pada reaksi tersebut. Jadi, yang pertama, ciri-ciri dari reaksi spontan yang pertama ada perubahan fisik. Perubahan fisik. Nah, perubahan fisik ini dapat berupa perubahan warna, seperti dari warna bening. Awalnya warna bening, ketika ditambahkan suatu zat berubah menjadi warna lain. Itulah yang disebabkan perubahan warna tersebut menjadi reaksinya spontan. Nah, yang kedua itu ada perubahan suhu. Mungkin pada suhu ruangan itu kan 25 derajat Celcius. Ketika ditambahkan suatu atau pemanasan, bisa saja berubah suhunya dari 25 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Itulah akibat perubahan suhu terjadi reaksi spontan. Kemudian ada terbentuknya endapan. Ketika suatu zat yang awalnya bening dikasih zat lain, terjadi suatu endapan, maka terbentuknya endapan tersebut yang ditimbulkan oleh reaksi spontan. Nah, yang kemudian itu ada perubahan
kimia. Yaitu potensial sel sama dengan 0. Nah, potensial ini disimbolkan dengan 0, dengan sel sama dengan 0. Nah, kemudian potensial standar sama dengan nol. Nah, si potensial tadi kan disimbolkan dengan dan standar ini disimbolkan dengan 0 di atas sama dengan 0. Jadi, nah, di sini kita akan lanjut membahas apa sih potensial sel atau potensial sel dan potensial standar. Sekarang kita lanjut ke potensial standar atau E0. Nah, kita tulis potensial reduksi standar atau E0. Nah, si reduksi standar ini merupakan suatu kemampuan memiliki kemampuan suatu zat untuk tereduksi. Nah, si potensial reduksi standar ini juga memiliki dua kemampuan, yang dimana jika potensial standarnya semakin besar, artinya semakin tereduksi. Jika potensial standarnya semakin kecil, berarti semakin teroksidasi. Nah, di sini apa sih hubungannya ini dengan sel volta? Karena potensial reduksi standar ini nantinya akan menghasilkan arus listrik, sehingga terjadi reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu komponen sel volta. Yang pertama ada elektroda. Elektroda ini merupakan suatu media untuk suatu media reaksi redoks. Media reaksi redoks, atau bisa saja kita sebut sebagai reaksi kimia. Nah, elektroda itu terdiri dari dua, yaitu ada katoda dan anoda. Katoda. Si katoda ini pada kutub positif. Nah, katoda merupakan media untuk reaksi redoks. Media untuk reaksi redoks atau reduksi. Artinya pada katoda ini E0-nya semakin besar, berarti semakin tereduksi. Nah, di sini kita lihat semakin tereduksi berarti E0-nya semakin besar. Berarti pada katoda ini E0-nya itu semakin besar. Kita tulis E0-nya besar.
Berarti semakin besar E0-nya, semakin besar juga nilai pada tereduksi. Berarti nilai yang lebih terbesar itu terjadi pada katoda. Nah, yang kedua yaitu ada anoda. Anoda yaitu terjadi pada kutub negatif. Kebalikannya, berarti jika pada katoda itu reaksi reduksi, berarti pada anoda itu reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi. Semakin teroksidasi berarti E0-nya semakin kecil, berarti E0-nya kecil. Artinya pada anoda ini nilai oksidasinya semakin kecil. Oke. Nah, yang kedua itu untuk komponen sel volta ada kawat listrik. Nih, kawat listrik ini merupakan suatu media untuk menghantarkan listrik, di mana si elektronnya itu dapat mengalir untuk menghasilkan arus listrik. Yang ketiga ada voltameter, dan yang keempat yaitu jembatan garam. Nah, jembatan garam ini untuk menghubungkan elektroda katoda dengan elektroda anoda. Nah, di sini kita review kembali di mana komponen-komponen sel volta ini. Yang pertama elektroda, di mana elektroda ini sebagai media pada reaksi reduksi atau reaksi kimia. Yaitu ada yang pertama katoda pada kutub positif, di mana katoda ini terjadi untuk reaksi reduksi. Artinya pada reaksi reduksi ini di mana suatu zat-zat memiliki E0-nya itu semakin besar. Nah, yang kedua itu ada anoda, di mana anoda ini terjadi pada kutub negatif, di mana pada kutub negatif ini terjadi pada reaksi oksidasi. Nah, terjadi reaksi oksidasi berarti E0-nya semakin kecil. Dan yang kedua ada kawat penghantar, di mana kawat penghantar ini untuk membantu proses terjadinya atau untuk mengalirkan arus listrik dari kutub negatif ke kutub positif. Untuk voltmeternya itu sebagai alat ukur. Dan yang keempat ada jembatan garam untuk menghubungkan elektroda katoda dengan elektroda anoda.